Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Bertemu kembali dengan Kang Zi, channel yang murni tanpa settingan. Meskipun kontennya kurang menarik, ya jelas saya kurang menarik, tanpa settingan, nggak ada penampakan, nggak ada perlawanan kepada para dukun-dukun santet. Dukun santet kok dipublikasikan, dukun santet mana itu? Jadi gini ya teman-teman, malam ini saya sedang berada di sebuah sungai. Sungai ini, mungkin kalau teman-teman pernah menemukan channel Edi Penny, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah explore bersama channel Edi Penny. Jadi channel Edi Penny ini adalah TKI Jepang. Saat itu dia baru pulang, kemudian ngajak explore, saya ajak ke sungai ini. Dan saat itu saya pernah nge-explore juga nih pohon beringin besar. Di sini saat itu ada penampakan di atas. Ini 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak tahu, coba teman-teman perhatikan. Khususnya buat teman-teman yang bisa melihat makhluk gaib, yang indigo ataupun yang sudah punya keahlian, mata batinnya udah kebuka, monggo silahkan. Ada nggak? Ini susah banget lewatnya. Tuh kan, sungainya liar banget. Masih banyak sampah-sampah yang ini. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Dan di pohon beringin besar ini gede banget loh teman-teman, pohon beringinnya. Kalau di kamera nggak terlalu besar sih. Ini kayaknya di bagian bawah, tepat di bawahnya ini, bawah pangkal pohonnya ini kayaknya butuh 3 orang untuk melingkari pohon ini karena jaraknya jauh dan berada di dalam kamera jadi kelihatan kecil ya, padahal gede banget loh ini. Saat itu waktu saya explore sama Edi Penny, saya berada di atas ini kan ada sumur tua yang sudah dijadikan kuburan karena di dalamnya ada 3 jasad. Saat saya menjelaskan di situ ada suara ketawa, lucu toh. Ya siapa tahu yang ketawa dulu itu malam ini ketawa lagi kan, lumayan lah. Oke, kita masuk ke gerbang ya. Pohon biasanya kalau pohon bambu, apalagi ini kalau di Jawa namanya pring apus, pohon apus. Ini tempat bersemayamnya genderuwo biasanya kalau dulu. Karena genderuwo ini seneng banget tinggal di pohon bambu apus kayak gini. Sungainya lebar juga loh. Tuh, nyampe sono kan. Kemudian tepat di depan kita ini tebing-tebing yang sudah longsor. Sebentar, saya jauhin. Senterku kecil sih, jadi nggak kelihatan. Ini kalau mau nyebrang lewat mana ini? Susah ya. Mana ya? Ular, ada ular teman-teman. Di sini, nih. Tadi ada, nggak tahu kemana larinya. Saya takutnya explore malam kayak gini, di dekat pepohonan kayak gini, biasanya ular hijau teman-teman. Ular yang itu loh, racunnya bahaya banget itu loh. Itu sering nempel di pepohonan kayak gini. Tapi meskipun banyak dan sangat berbahaya, kita ada keuntungan karena jenis ular hijau di malam hari saat terkena cahaya seperti ini dia akan menyala. Jadi dari jarak jauh, contohnya ularnya berada di pohon sana, kita senterin dari sini udah kelihatan nyala banget, putih ke kuning-kuningan gitu. Itu bagian bawah tubuhnya. Kalau atas tetap warna hijau, nggak bisa nyala. Mana tadi ya ularnya ya? Yakin tadi ada ular loh teman-teman. Di sini ngeri juga ini. Bismillahirrahmanirrahim, loncat. Nah, tepat berada di depan kita ini tebing. Ini nanti kalau ada penampakan saya larinya kemana? Bingung juga. Sebelah kanan tebing, sebelah kiri air kayak gini. Ya masa arep nyebur? Kan yo lucu toh. Nah, saya jadi ingat
beberapa waktu yang lalu ini ada teman kita, ada subscriber Kang Z, ini komen begini. Sebentar. Allahu Akbar. Komentarnya ini menanyakan tentang penampakan di channel Kang Z. Kembali lagi dan lagi mereka ini selalu menanyakan penampakan di channel Kang Z. Sekali lagi di sini saya mau menjelaskan ya teman-teman. Untuk penampakan hantu itu tidak semudah video-video yang sudah teman-teman tonton di YouTube. Jikapun ada penampakan kok lama banget, itu perlu ditanyakan. Karena apa? Penampakan hantu yang sifatnya lama mengikuti durasi video, terlebih bisa diajak komunikasi dan nampaknya itu jelas banget di kamera. Ini adalah hantu settingan. Jadi YouTuber itu punya tim, salah satu timnya ini disuruh dandan pakai custom biar menyerupai hantu. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga sedikit penjelasan dari saya ini membuat teman-teman sedikit cerdas lah ke depannya. Jangan mudah percaya dengan penampakan-penampakan. Dan salah satu channel yang ada di YouTube yang sering banget ada penampakan, ini memang khusus menampilkan penampakan, ini ada di channelnya Klip Hantu. Nah, di Klip Hantu itu hampir semua videonya itu ada penampakan. Hanya saja penampakannya kembali lagi adalah penampakan settingan ya teman-teman. Karena apa? Sudah jelas banget jika kita perhatikan ketika dia explore sendirian di tengah malam bawah center gini, nanti di sebuah jalan setapak gitu pasti nanti akan nongol hantu. Hantunya ini mengejar dia, kemudian dia mundur, udah selesai. Dan videonya ini durasi pendek, video short. Jadi kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Yang jelas itu jelas settingan. Licin banget loh ini. Ya Allah, ini gimana lewatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya bisa. Allahu Akbar. Sebenarnya untuk masalah konten settingan ini nggak cuman channel-channel kecil seperti channel yang saya sebutkan tadi sih. Maksud saya kecil ini subscribernya masih sedikit dan belum banyak penggemarnya. Bahkan konten settingan seperti itu, hantu-hantu settingan ini juga dilakukan oleh YouTuber besar yang subscribernya ini sudah jutaan loh. Mungkin buat teman-teman yang sudah terlanjur percaya dan fanatik dengan channel tersebut, dengan paranormal kondang itu, ketika saya mengatakan kalau penampakannya ini settingan, mungkin teman-teman akan sedikit memberontak dan tidak terima. Dan itulah yang terjadi. Fenomena di Indonesia sekarang ini khususnya untuk para penonton YouTube. Ini mereka terlalu fanatik dengan YouTuber yang mereka kagumi. Seolah-olah dia sakti, seolah-olah dia bisa melawan makhluk gaib. Padahal 70% itu adalah settingan. Karena apa? Karena gini teman-teman, fenomena di antara para YouTuber sendiri, ini mereka pandai. Mungkin dia mikirnya gini, penonton Indonesia kan mayoritas orang awam, kurang paham dengan gaib. Akhirnya dia ini punya ide untuk membuat konten yang sedikit kreatif, yaitu dengan sebuah settingan-settingan. Dibalut, apalagi channelnya ini, yang pemilik channelnya ini sudah punya sebutan Gus. Kemudian di konten-kontennya ini dibuka dengan sholawat. Padahal ujung-ujungnya kontennya ini adalah konten settingan alias menipu penonton. Sebenarnya kalau niat awal dia niatnya ini menghibur, nggak masalah sih teman-teman ya. Ya hitung-hitung buat hiburan lah. Itu kalau memang dia menjelaskan. Biasanya YouTuber yang kayak gitu ini ngasih tulisan, konten ini hanya sebatas hiburan. Jika ada kesamaan atau apa, intinya dikasih tulisan kayak gitu dah. Tapi mayoritas mereka ini tidak memberikan penjelasan seperti itu. Jadi penonton akhirnya percaya seolah-olah itu beneran. Apalagi sekarang yang paling ngetren ini adalah konten melawan dukun santet.
jadi berantem dengan dukun santet. Aduh ya Allah. Saya orang Jawa Timur. Di Jawa Timur pusatnya dukun santet dari dulu yang terkenal itu di Banyuwangi. Coba tanyakan saja kepada teman-teman yang rumahnya Banyuwangi, apakah benar keberadaan dukun santet ini belak-belakan atau terbuka seperti di YouTube? Karena di YouTube ini terlalu kelihatan banget ya. Sekarang kalau kita pikir secara logika, dukun santet ini kan gimana ya, jelas-jelas melanggar ya. Dari dulu memang banyak yang mencari, bahkan pernah ada kasus dulu di Jawa Timur dukun santet itu dibakar hidup-hidup. Ini kan jelas tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan di YouTube sekarang dukun santet ini dipublikasikan loh. Iya toh? Yang membuat kita tercengang, gimana ya? Sebenarnya saya ingin menceritakan sesuatu. Hanya saja saya takut ini sama saja dengan membuka aibnya seseorang. Meskipun saya tidak menyebut channelnya. Jadi begini, ini saya kasih cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ini dua dari teman saya waktu main ke rumah. Yang pertama, teman saya ini rumahnya di daerah Magetan sebelah timur. Itu menanyakan kepada saya, "Kang, sampean kenal enggak?" Itu kan. Titik-titik lah, enggak akan saya sebutkan. Saya bilang ya kenal, karena memang masih satu daerah kan, terlebih satu kecamatan. Nah, ternyata dia ini beberapa waktu yang lalu sebelum dia nanya hal itu ke saya, channel ini sempat membuat konten di daerah sana dengan alur ya seperti sama sih, melawan dukun santet. Tapi ternyata dukun santetnya ini adalah orang biasa yang rumahnya agak terpencil dan pemainnya ini pemain bayaran. Dengan kata lain, orang biasa yang disuruh pura-pura jadi dukun santet dengan modal kembang, dengan modal kendi. Mereka ini dibayar 200.000. Ini real 200.000 per orang. Kemudian untuk yang kedua, teman saya lagi di situ menanyakan juga. Sama sih. Saya kaget waktu itu. Karena tiba-tiba dia bilang gini, "Kang, teman saya beberapa waktu yang lalu diajak syuting sama channel titik-titik itu. Lihat terus dapat bayar 200.000. Kenapa channel Kang Si nggak dibikin gitu aja? Kayaknya peminatnya banyak." Wah, saya cuma tersenyum di situ. Ya mohon maaf, lebih baik channel Kang Si ini saya suguhkan dengan cerita-cerita real yang dialami oleh masyarakat setempat, meskipun di situ kurang ekstrim ya, tidak ada dukun santet, tidak ada penampakan yang nyata. Tapi ini kan kejadian nyata real yang dialami oleh masyarakat. Daripada saya mendapatkan viewer yang banyak, mendapatkan pendapatan besar, tapi menipu, kan yang lucu tuh. Insya Allah selama teman-teman masih setia mengikuti channelnya Kang Z, saya akan menyuguhkan apa adanya, tanpa ada settingan. Karena itu teman-teman dukung terus channel Kang Z ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget sih cerita-cerita yang akan saya angkat. Hanya saja ini saya belum bisa keluar karena ada aktivitas. Ya, tidak perlu saya jelaskan aktivitasnya seperti apa. Doakan saja nanti setelah longgar saya bisa keluar lagi menemui para narasumber seperti di konten-konten saya sebelumnya. Jadi saya menemui narasumber yang mengalami kejadian ganjil. Setelah saya wawancarai, kemudian saya datang ke lokasi tempat kejadian. Karena memang seperti biasanya kan kayak gitu saya. Habis wawancara saya tanya lokasinya di mana, dikasih tahu, kemudian saya ditemenin untuk masuk ke lokasi kejadian. Banyak banget cerita yang udah numpuk ini. Salah satunya yaitu ada pedagang sayur. Dia ini malam-malam ketemu hantu tanpa kepala, kaget dia. Panas dingin langsung masuk angin. Jadi ceritanya pas dia berangkat mau kulakan lah ya. Orang Jawa bilangnya kulakan. Tukang sayur motor yang bawa gerobak di belakang itu mau kulakan di pasar Kendal. Nah, di sebuah jalan sepi dia ini berpapasan dengan motor yang tanpa lampu. Ternyata setelah diperhatikan, yang naik motor ini nggak ada kepalanya loh. Boh, takutnya minta ampun. Nah, sehabis kulakan dia ini pulangnya ngambil jalan lain. Paginya
dia berangkat menjual sayurannya, dalam waktu singkat dagangannya ini langsung habis. Jadi saat itu dia benar-benar heran, dan saya sendiri saat mendengar cerita itu, oh berarti memang benar ya. Jadi dulu kan di Jawa sering ada cerita pedagang jika selesai ketemu dengan hantu itu pasti dagangannya akan laris, dan ini salah satu buktinya. Jadi insya Allah kapan-kapan akan saya temui beliau untuk wawancara kronologi persisnya seperti apa, hantunya seperti apa, dan titik lokasinya ini di mana. Jika memang benar dan real, ternyata ini setidaknya masuk membuktikan ya bahwa cerita yang ada dari dulu itu benar adanya. Di mana seorang pedagang setelah bertemu dengan hantu maka dagangannya akan cepat laku habis. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti video ini. Bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.